Bab 1221. Ledakan. Dengan suara tanah, Tan Yun menghancurkan Xia Haosuo di tanah, dan segera, tanah ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Ah! Lengan kananku! Xia Houxuan berteriak. Tulang lengan kanannya yang mendarat lebih dulu patah, dan kulitnya dipacu dari tulang, yang terutama melumpuhkan. Retak. Tan Yun mengambil langkah dan menginjak lengan kiri Xia Haosuo dengan kaki kanannya, perlahan mengerahkan kekuatan. Jangan! Xia Haosuo berteriak ngeri. Haha! Senyum jahat terukir di sudut mulut Tan Yun, apakah kamu tidak benar-benar ingin mematahkan lengan orang lain? Hari ini aku akan membiarkan kamu merasakan bagaimana rasanya mematahkan lenganmu. Retakan. Tan Yun mengerahkan sedikit kekuatan di kaki kanannya, dan dengan percikan darah, dia menginjak tulang lengan kiri Xia Haosuo. Ah! Xia Haosuo meraung dengan memilukan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku akan bersamamu kapan saja. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, saya lupa memberitahu Anda, prinsip hidup saya, Tan Yun, adalah membayar kembali 2 kali. Mendengar itu, ketika Xia Haosuo bingung, menjadi jelas setelah itu bahwa apa yang disebut penggandaan Tan Yun masih apa. Ledakan. Tan Yun tampak kedinginan dan mematahkan lutut Xia Haosuo dengan kedua kakinya. Kemudian, Tan Yun menendang Xia Haosuo, yang anggota tubuhnya telah dipotong, dan jatuh di samping 6 penjaga. Ambil tuan muda ini dengan cepat. Mata Xia Haosuan pecah-pecah karena kesakitan. Ini tuan muda ketiga. Keenam penjaga menahan rasa sakit yang parah dan berdiri dengan goyah. Ketika salah satu dari mereka hendak membungkuk dan mengambil Xia Haosuo, sebuah suara acuh tak acuh datang dari belakang. Apakah aku membiarkanmu pergi? Penjaga itu berhenti dan kembali menatap Tan Yun. Xia Haosuo memelototi Tan Yun dengan mata merah. Apa yang kamu inginkan? Tan Yunfu tersenyum dan memberi isyarat, cincin peri yang jatuh di tanah di aula utama di lantai pertama kantor pusat toko berubah menjadi seberkas cahaya ke tangan kanan Tan Yun. Tan Yun memegang cincin peri dan mengambil langkah lembut. Detik berikutnya, dia muncul di depan Xia Houxuan, menginjak wajah Xia Houxuan dengan kakinya, dan mencibir, kamu apa? Aku ingin kamu memberi sedekah. Setelah Tan Yun menghancurkan pipi Nian Xia Houxuan dengan kakinya, dia melemparkan cincin peri ke tanah, tanpa ragu berkata, aku hitung sampai 3, kamu akan memakan cincin peri untukku. Setelah itu, Tan Yun mengangkat jari kakinya dan menginjak cincin peri dengan keras, dan berkata dengan acuh tak acuh, 1. Jangan terlalu banyak menipu orang lain. Xia Haosuo meraung dengan suara serak. Saya telah menipu orang terlalu banyak. Yang saya hina hanyalah seekor anjing yang menggigit orang tanpa pandang bulu. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, 2. Pada saat ini, Xia Haosuo pingsan. Tan Yun sengaja tidak mengatakan bahwa jika konsekuensi dari tidak menelan cincin peri, dia akan menghancurkan hati Xia Haosuo. Xia Haosuo menatap Tan Yun dengan cahaya tajam di matanya. Dia gemetar seluruh, dan berkata dengan gemetar, jangan hitung, aku akan menelannya. Setelah itu, Xia Haosuo, seperti seekor anjing, berbaring di tanah dan menelan cincin peri yang diinjak oleh Tan Yun dengan kakinya. Oke, pergi dari sini. Tan Yun mencibir. Setelah itu, penjaga menahan Xia Haosuo yang dipermalukan dan terbang dengan 5 penjaga lainnya dalam tendangan voli yang goyah. Pada saat ini, di aula utama di lantai pertama kantor pusat toko, Zhang Yihan menatap Tan Yun, dan berkata dengan kaget. Putra ini tidak menyembunyikan wilayahnya, jadi dia berani menghukum negeri dongeng dengan tingkat pertama, dan dengan mudah menghapus 6 keabadian dari hukuman tingkat 6 dengan negeri dongeng. Sungguh tantangan lompatan katak yang kuat. Masih ada orang yang tegas dan agak sembrono ini. Mungkinkah dia adalah murid dari orang di ketentaraan? Atau keturunan dari mereka yang memegang jabatan itu? Tapi seharusnya tidak. Jika ya, mengapa Wang Yuan mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa mendapatkan 1.000.000 batu abadi tingkat rendah? Pada saat ini, hati Zhang Yihan penuh dengan keraguan, dan dia semakin memuji Tan Yun. Orang-orang muda datang ke sini, masuk dan bicara. Ekspresi Zhang Yihan berubah menjadi tampilan yang ramah, dan dia melambai ke Tan Yun di luar aula. Setelah Tan Yun dan Chu Xiaosha memasuki aula, sebelum mereka berbicara, Zhang Yihan tersenyum dan berkata, anak muda, Wang Yuan dan orang tua itu mengatakan bahwa, orang tua itu tahu bahwa kamu ingin menyewa toko tetapi tidak ada peri, batu. Yah, lelaki tua itu yang bertanggung jawab. Kamu bisa menandatangani kontraknya dulu. Adapun sewanya, itu akan dibayar kembali secara perlahan.
Bagi Tan Yun, ini adalah kejutan. Tan Yun membungkuk dan berkata, terima kasih Zhang Guanyi, Anda dapat yakin bahwa generasi muda akan membayar sewa ke bank Anda seperti biasa. Yah, orang tua itu percaya padamu. Zhang Yihan membelai janggutnya dan tersenyum, siapa namamu? Tan Yun yang lebih muda. Tan Yun berkata dengan jujur. Zhang Yihan tersenyum ramah, Tan Xiaoyou, kekuatan tantangan lompatan benar-benar membuka mataku. Aku tidak tahu Tan Xiaoyou, siapa keturunan jenderal di ketentaraan. Tan Yun berkata, junior adalah kota Suanyuan yang baru saja masuk kemarin. Tidak ada keluarga junior di tentara. Kemarin, Zhang Yihan menggelengkan alisnya dan berkata dengan terkejut, tidak. Sejauh yang diketahui orang tua itu, pemilihan prajurit abadi di Suanyuan Xiancheng kemarin telah berakhir, dan tidak ada yang memasuki kota. Tan Yun berkata dengan jujur, petugas Zhang, generasi muda bertemu dengan bangsawan kemarin, dan itu adalah kota peri tempat bangsawan mengizinkan generasi muda untuk masuk. Pria bangsawan. Pria seperti apa? Zhang Yihan bertanya. Tan Yun berkata, Tuan bangsawan memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan generasi muda tidak diperbolehkan bertindak atas namanya. Oleh karena itu, Zhang Guanxi diminta untuk memaafkannya. Generasi muda benar-benar tidak dapat mengatakannya. Hahaha, bagus, bagus. Zhang Yihan tersenyum, karena itu tidak nyaman, lelaki tua itu tidak akan bertanya lebih banyak. Setelah itu, Zhang Yihan memerintahkan, Wang Yuan, pergi dan beritahu Tan Xiaoyou cara mengaktifkan larangan Tan Xiaoyou untuk menyewa toko. Bawahan patuh. Setelah Wang Yuan menerima pesanan, dia pergi ke aula lantai 2, dan kembali dengan slip batu giok dari waktu ke waktu, dan menyerahkan slip batu giok itu kepada Tan Yun. Di situ tertulis cara membuka batasan toko. Setelah Tan Yun tersenyum dan menerima slip batu giok itu, Wang Yuan bertanya, bisnis apa yang akan kamu lakukan? Ini hanya bisnis kecil. Dans, formasi, peralatan, dan jimat semuanya akan dijual. Setelah Tan Yun menjawab, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Zhang Yihan. Generasi muda memiliki permintaan yang tidak simpatik. Tapi itu tidak masalah. Zhang Yihan menjawab. Tan Yun berkata dengan jujur, Zhang Guanxi, saya tidak tahu apakah Anda memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi. Biarkan generasi muda menghabiskan beberapa hari. Hehe, ya, tapi kenapa orang tua itu harus meminjamkannya padamu? Zhang Yihan mengerutkan kening. Ketika dia menemukan bahwa Tan Yun sedikit malu, dia tersenyum lagi, Tan Xiaoyou, lelaki tua itu membuatmu lucu. Dengan mengatakan itu, Zhang Yihan membalik tangan kanannya, dan sebuah istana 3 lantai berukuran saku muncul di tangannya. Aula peri ruang dan waktu biji. Sesawi terbaik. Mata Tan Yun tiba-tiba menjadi cerah. Zhang Yihan tertegun sejenak, Tan Xiao memiliki penglihatan yang ramah. Apakah Anda tahu cara memperbaiki alat? Generasi muda tahu sedikit. Tan Yun berkata, matanya dengan penuh syukur berkata, terima kasih, senior. Sama-sama, kamu bisa menggunakannya. Zhang Yihan memberi Tan Yun ruang peri ruang waktu master. Setelah itu, Tan Yun dan Zhang Yihan mengobrol sebentar, lalu pergi. Melihat punggung Tan Yun yang menghilang, Wang Yuan bertanya-tanya, Tuan, mengapa Anda membantu Tan Yun seperti ini? Si kecil telah mengikutimu selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatmu begitu baik kepada orang luar. Mata Zhang Yihan berkedip, Xiao Yuanzi, kamu membutuhkan lebih banyak makanan ringan saat melakukan sesuatu. Tan Yun berbicara tentang kota yang dia masuki kemarin, tetapi Jenderal Suanyuan yang pergi ke gerbang kota kemarin dan memberitahu mereka yang datang keluar kota untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Kota kami untuk sementara membatalkan pemilihan tentara peri. Pikirkan, bagaimana Tan Yun bisa masuk ke kota. Lalu siapa pria bangsawan di mulutnya? Tan Yun mengerutkan kening dan perlahan berbalik untuk melihat sekeliling, tetapi dia melihat seorang pria parubaya dengan wajah penuh daging dan darah di hukuman tingkat ke-6 di negeri dongeng, memimpin 10 abadi dari hukuman tingkat ke-5 di negeri dongeng, berjalan menuju padanya. Ke-11 orang itu semuanya mengenakan pakaian hitam ketat, dan mata mereka dipenuhi darah dingin. Dilihat dari pakaiannya, itu seharusnya bukan dari rumah Xiahu. Tan Yun berpikir diam-diam di sini, mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ya Tuhan, mengapa Anda mengatakan bahwa toko untuk junior tidak dapat dibuka? Pria parubaya yang memimpin berhenti di depan Tan Yun dan menatap Tan Yun dengan acuh tak acuh, karena kamu akan menyewa. Tan Yun tersenyum dan berkata,
mengapa menyewakan toko yang baru saja disewa oleh generasi muda? Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, karena toko ini adalah Zubao Xiange kami, toko yang kami sukai. Zubao Xiange kami perlu menggunakan toko ini untuk membuka cabang. Tan Yun geli, apakah Anda monyet yang diundang untuk bermain? Anda Zubao Xiange membuka titik koma, dan kemudian Anda pergi ke toko lain, datang ke kota Sisu Tianxuan saya untuk mengeringkan wall. Yah, generasi muda harus mengatur rak, jadi saya tidak akan ditemani, dan saya tidak akan jauh. Mendengar ini, pria parubaya itu terkejut. Dia berpikir bahwa setelah Tan Yun mendengar nama, Zubao Xiange, dia akan dengan hormat menyetujui pemindahan tersebut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan acuh tak acuh. Wah, tahukah kamu dari mana Zubao Xiange ku berasal? Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, toko yang saya suka Zubao Xiange harus disewa, tidakkah Anda tahu bagaimana memujinya? Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi tatapan penasaran, Tuan kecil, saya baru saja tiba di sini, dan saya belum pernah mendengar tentang gelar Zubao Xiange. Ayo, tolong beritahu saya tentang para dewa dan junior. Mungkin junior benar-benar setuju untuk transfer. Itu, hitung kamu kenalan. Pria parubaya itu berkata dengan nada mendominasi, Tuan Zubao Xiange saya adalah ayah dari 1000 untuk semua abadi. Di pasar besar ini, paviliun peri Zubao saya telah membuka 2 titik koma, ditambah ini hanya 3. Tiba-tiba Tan Yun tersenyum, ternyata tuanmu adalah ayah dari makhluk abadi berumur 1000 tahun, sungguh menakjubkan. Pria parubaya itu dengan tegas berkata, mengapa Anda mendengarkan nada Anda tidak yakin. Beraninya kau berani. Tan Yun bertepuk tangan dan berkata, baiklah, untuk pekerjaan putra tuanmu di ketentaraan, aku setuju untuk menyewakannya. Hitung minat anakmu. Begitu pria parubaya itu membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Tan Yun sambil tersenyum, dan menunjukkan satu jari, menerjemahkan baik-baik saja, tetapi kamu harus memikirkan ini, nomor. Berapa harganya? Tanya pria parubaya itu. 10 juta batu abadi kelas atas. Tan Yun berkata dengan ringan. Rumput, kamu berani bermain-main denganku. Pria parubaya itu sangat marah, dan cincin peri melintas di antara jari-jarinya. Belati senjata peri tingkat tinggi keluar dari tangannya, membawa cahaya dingin yang tajam untuk merobek kekosongan. Potong di leher Tan Yun. Dia sepertinya telah membunuh Tan Yun. Kakak hati-hati. Fang Ziqing berteriak dengan ekspresi cemas. Jangan khawatir. Tan Yun berkata, dan tiba-tiba mengambil langkah ke samping, cakar kanannya dengan kuat menjepit tangan kanan pria parubaya yang memegang belati. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan runtuh, dan kekuatan hitam kematian dan hukuman melonjak dari pria parubaya itu. Setelah mengalir ke belati, belati tiba-tiba terbang dari tangan kanannya dan menembak ke arah tenggorokan Tan Yun. Dan, dengan suara nyaring, Tan Yun masih menggenggam tangan kanan pria parubaya itu dengan tangan kanannya di mata pria parubaya yang gemetar, dan tiba-tiba mengangkat tangan kirinya, memegang belati. Pada saat ini, ujung belati hanya beberapa menit dari tenggorokan Tan Yun. Apa? Retakan. Jeritan yang menusuk hati terjalin dengan suara tulang yang melumpuhkan. Saat darah menyembur, lengan kanan pria parubaya itu dipatahkan secara paksa oleh tangan kanan Tan Yun. Apa-apaan kamu? Saya menghabiskan uang untuk membuka toko, tidak mencuri atau merampasnya. Mengapa saya harus mentransfernya kepada Anda Zubao Xiange? Tan Yun berkata bahwa tangan kanannya mencubit leher pria parubaya itu, mata bintangnya dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana dengan tuanmu dari paviliun abadi, siapa ayah dari 1000 raja? Pergi ke neraka. Tan Yun mengatakan bahwa ketika dia meraih belati dengan tangan kirinya dan hendak menikam leher pria parubaya itu meraung samar, kamu tidak bisa membunuhku. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak hanya akan. Jika Anda melanggar peraturan kota, Anda akan menjadi penguasa Zubao Xiange saya. Petik 2. Hehe iya kan. Tan Yun berkata dengan nada dingin, menurut peraturan kota, tidak ilegal bagi siapapun yang ingin membunuh untuk dibunuh. Jika kamu berubah menjadi orang biasa dari tier 1 Punishment Fairyland, kamu telah membunuhmu dengan belati. Sekarang aku harus membunuhmu. Wajar dan sah jika Lao Su membunuhmu. Adapun tuanmu, Lao Su akan takut padanya. Aku belum pernah melihatnya di dunia. Pergi ke ibumu. Seperti yang dikatakan Tan Yun, dalam tangisan pria parubaya seperti babi,
dia menusuk tenggorokan pria itu dengan belati di tangan kirinya, membawa aliran darah. Pompa. Setelah Tan Yun menarik belati yang berdarah, itu menusuk alis pria itu lagi. Setelah tengkorak pria itu pecah, hukuman mati di kolam spiritual dimusnahkan sebelum dia melarikan diri dari tubuh. Pada saat ini, 10 pria muda berjubah hitam di belakang pria paruh baya itu gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka menekan kepanikan dan kemarahan dan menunjuk Tan Yun, kamu sudah mati. Kamu benar-benar berani membunuh orang-orang di paviliun Subaosian kami, kamu tunggu kami. Kau mengancamku. Tan Yun menendang mayat pria paruh baya itu ke udara, mengubahnya menjadi bayangan, dan langsung muncul di samping pria muda itu. Retak, klik. Dalam suara retakan tulang yang menusuk, kaki kanan Tan Yun bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan lutut pemuda itu terbuka, darah berceceran, dan anggota tubuh yang tersisa terbang menjauh dari tubuh. Ledakan. Pria muda yang kehilangan kakinya jatuh ke tanah berteriak, berguling-guling dengan keras. Ketika 9 orang yang tersisa hendak melarikan diri dengan ngeri, Tan Yun dengan dingin berteriak, berhenti untukku. Kesembilan orang itu tampak ketakutan, keringat dingin menetes di dahi mereka, dan mereka tidak berani pergi. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, bawa mayatnya. Kalau begitu, beri kamu pesan kepada Tuan Zubao Xiange, jangan memprovokasi Laozi di masa depan, jika ada waktu lain, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Ya. Setelah 9 buru-buru mengangguk, mereka mengambil tubuh pria parubaya dan pemuda yang kakinya telah dihapuskan ke udara. Pada saat ini, di jalan di seberang toko Tianxuan di kota Sishu Tan Yun, toko-toko terdekat di kedua sisi bertanggung jawab, menatap Tan Yun dengan ekspresi berbeda. Beberapa menunjukkan simpati, yang lain menunjukkan kekaguman. Yang simpatik adalah karena Tan Yun bahkan berani membunuh orang-orang di paviliun Subaosian setelah mengetahui latar belakang Subaosiange. Yang saya kagumi adalah semangat tegas dan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan. Di sisi lain, Fang Ziqing yang bertopeng menatap mata indah Tan Yun, mengungkapkan kekaguman yang mendalam. Samar-samar dapat dilihat bahwa di bawah kerudung yang menutupi wajahnya, bibir Zhu terbuka dengan ringan, dan nada yang menyenangkan terdengar, saudaraku, kamu benar-benar luar biasa. Tan Yun mengabaikan penjaga toko lainnya. Dia tersenyum dan memandang Fang Ziqing, dan berkata dengan nada mendominasi, para prajurit ada di sini untuk menutupi air dan bumi. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, saudaraku punya cara untuk mengatasinya. Iya, aku percaya saudaraku, di hati Xiao Qing, saudara laki-laki selalu yang terbaik. Fang Ziqing tersenyum. Mulutnya benar-benar manis. Tan Yun berkata sambil tersenyum, pergi, mari kita mendirikan toko. Selanjutnya, Tan Yun dan Fang Ziqing memasuki lantai pertama toko. Tan Yun mengeluarkan berbagai rak dan plakat yang dia beli dari cincin peri, dan kemudian Fang Ziqing mulai mengatur lantai pertama hingga keempat. Sesuai dengan persyaratan Tan Yun, dia mengatur rak untuk penjualan pil obat di lantai pertama, rak untuk menjual senjata ajaib di lantai 2, rak untuk menjual simbol di lantai 3, dan rak Jinji di lantai 4. Tan Yun tahu bahwa hampir semua makhluk abadi di luar kota adalah makhluk abadi di negeri dongeng hukuman. Karena dia ingin membeli dan menjual, itu wajar untuk menjual keabadian dari negeri dongeng penalti. Di lantai 5, Tan Yun meminta Fang Ziqing untuk meletakkan barang-barang di lantai 5 setelah bersiap untuk memperbaiki hal-hal yang diperlukan untuk menyempurnakan peri negeri dongeng. Adapun 38 kesepakatan di lantai 6, mereka didirikan sebagai ruang VIP untuk tinggal atau menerima tamu VIP. Ketika Fang Ziqing mengatur rak, Tan Yun memegang pedang dan mengukir 5 karakter, 4 keterampilan kota Tiange, pada plakat, dan kemudian menekan plakat di dinding luar paviliun. Setelah itu, Tan Yun memasuki paviliun Zentian dengan senyum puas dan mulai membantu Fang Ziqing mengatur. Pada saat ini, di jalan dekat toko Tan Yun, seorang penjaga toko dan bos dari toko terkenal berkumpul dalam kelompok, menunjuk plakat yang tergantung di toko Tan Yun, dan mengomentari situasinya. Tes Gading, jika saya tidak salah menebak, paviliun surga kota 4 keterampilan seharusnya menjual pil, formasi, artefak, dan jimat, tetapi nada namanya tidak kecil. Hahaha, iya, paviliun surga kota 4 keterampilan benar-benar tertawa. Petik 2 petik 2. Pada saat yang sama, kota luar, Xiahu Mansion. Di sebuah ruangan antik tapi mewah, Xiahu Suo sedang berbaring di sofa, dan anggota tubuhnya yang patah telah diangkat oleh seorang lelaki tua di depan sofa.
Orang tua itu berkata dengan getir, "Tiga tuan muda, dengarkan saja budak tua itu. Budak tua akan mengirimmu ke menara peri ruang waktu master, sehingga kamu dapat pulih dari cederamu. Jangan khawatir, selama kamu memasuki menara peri, kamu dapat memulihkan paling banyak besok." Mendengar ini, Xia Haosuo tidak bisa bergerak, menggertakkan giginya dan berkata, "Dalam hatiku, tidak ada kebencian semalam. Aku harus membuat anak itu mati malam ini." Bum bum bum. Dengan langkah kaki yang terburu-buru, seorang penjaga memasuki ruangan, dan berkata dengan hormat kepada Xia Haosuo di sofa, "Tuan San, anak yang menyakitimu telah ditemukan." "Katakan di mana?" Xia Haosuo berkata dengan penuh semangat. Penjaga itu berkata dengan jujur, "Anak itu telah menyewa toko itu sekarang. Nama tokonya adalah Kota Sishu Tiange. Zen leluhurnya." Fitur wajah Xia Haosuo sangat terdistorsi. "Apakah saudara kedua saya kembali?" Penjaga itu berkata dengan jujur, "Si kecil telah memberitahu tuan muda kedua tentang cederamu. Tuan muda kedua sekarang seharusnya dalam perjalanan kembali ke rumah." Sebelum penjaga itu berbicara, seorang pria muda dengan sosok perkasa berjubah putih masuk ke ruangan dengan wajah muram. Orang ini adalah saudara kedua Xia Haosuo, Xia Houchan. "Kakak kedua, kamu bisa dihitung sebagai kembali." Xia Haosuo memandang Xia Houchan di sofa, seolah-olah dia memiliki tulang punggung, dan menangis. "Kakak ketiga dianiaya, dan saudara laki-laki kedua akan membalas dendam untukmu." Xia Houchan berkata dengan mata merah, "Siapa yang menyakitimu?" "Kakak kedua, kamu adalah bos Tiange di kota Sishu." Xia Haosuo menangis. "Ibu, adik laki-laki Xia Houchan saya berani menyakitinya, saya pikir dia tidak sabar." Xia Houchan dipenuhi dengan napas negeri dongeng yang menghukum urutan ke-9, dan matanya tajam dan berkata, "Kakak ketiga, kamu baik di rumah dan sembuh. Kakak kedua, pergi dan patahkan anggota badan orang yang menyakitimu, dan bawa mereka kembali untuk Anda tangani. Kakak kedua, aku ingin pergi denganmu." Xia Haosuo menyeka air matanya, menggertakkan giginya dan berkata, "Ketika saudara ketiga saya dipukuli seperti ini, saya tidak tahan untuk sesaat, sekarang saya harus menemukannya untuk menyelesaikan akun." Titik titik titik. 3 jam kemudian, malam menjadi lebih gelap, dan bulan yang cerah terbenam di langit. Tiange dari kota Sishu. Fang Ziqing sekarang mengambil Yun Lingxi dan memasuki lantai 3 aula abadi ruang dan waktu biji master untuk berlatih mundur. Pada saat ini, di lantai pertama paviliun Tian di kota Sishu, Chu Xiaoxia menyerahkan slip batu giok di tangannya kepada Tan Yun. "Bos, tugas yang Anda berikan kepada adik laki-laki telah selesai. Lembah, ngarai, dataran, sungai, dan hutan di luar kota kita, apakah itu ramuan dan bahan pemurnian yang umum atau langka, saudaraku mencatat hampir semuanya." "Oke, itu dilakukan dengan baik." Setelah Tan Yun memberikan pujian, dia melepaskan kesadaran abadi ke dalam slip batu giok. Ribuan bahan pemurnian dan nama-nama ratusan ribu obat abadi mulai terlihat. Setelah membacanya, Tan Yun cukup puas, karena banyak dari obat-obatan abadi ini tidak hanya ramuan pemurnian obat mujarab, tetapi juga ramuan pemurnian obat mujarab, dan bahkan obat mujarab kaisar. Bahkan ramuan untuk menyempurnakan pil suci kaisar dan pil kaisar menyumbang lebih dari setengah. Apa yang membuat Tan Yun sangat bersemangat adalah bahwa di antara bahan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya, ada 32 bahan pemurnian, belum lagi pemurnian artefak abadi terbaik, bahkan artefak abadi dan artefak suci dapat disempurnakan. "Bos, bagaimana? Apakah Anda memiliki obat abadi atau bahan pemurnian yang Anda inginkan?" Chu Xiao bertanya dengan mata penuh harap. "Ya, bisa dibilang kita punya segalanya." Tan Yun berkata dengan nada mendominasi, "Lihatlah, kita akan memiliki kekayaan besar dalam waktu singkat. Jadilah orang terkaya di seluruh luar kota." Mendengar kata-kata itu, Chu Qing menggosok tangannya dengan gembira dan berkata, "Bos, tunggu apa lagi? Atau kita akan segera pergi untuk mengumpulkan obat abadi dan bahan pemurnian tambang. Apakah itu obat abadi atau bahan pemurnian? Kita secara alami harus mengumpulkannya, dan semakin banyak semakin baik." Mulut Tan Yun sedikit terangkat, "Namun, kami tidak akan mengambilnya sendiri. Jangan pergi, bisakah kita mengundang seseorang untuk pergi?" Chu Xiao berkata dengan santai. Setelah melihat Tan Yun mengangguk, Chu Xiaoshu melengkungkan bibirnya, "Bos, kami tidak punya uang, apakah Anda masih ingin mempekerjakan seseorang? Bisakah keluarga dewasa Anda bekerja untuk apa-apa? Apakah ada orang bodoh seperti itu?" Mendengar itu,
Tan Yun memainkan teka-teki bodoh. Aku punya caraku sendiri. Oke, sudah larut, ayo istirahat lebih awal. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, dan berbisik, seseorang akan datang. Begitu kata-kata itu jatuh, raungan bergema di langit malam datang dari luar paviliun, orang-orang di dalam, keluar dariku. Pergi, keluar dan lihatlah. Tan Yun bangkit, melambaikan tangan kanannya, dan pintu paviliun terbuka tiba-tiba. Kemudian, Tan Yun melangkah maju, melintasi jarak ratusan meter, dan muncul di jalan lebar di luar paviliun. Tan Yun tampak acuh tak acuh, tetapi melihat seorang pemuda berjubah putih, memimpin 30 penjaga Xiahu Mansion dari tingkat 4 ke tingkat 6 negeri dongeng hukuman, menatapnya dengan tajam. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa pemuda berjubah putih itu adalah negeri dongeng hukuman tingkat 9. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba tertawa, tetapi Tan Yun melihat bahwa keempat penjaga membawa sofa, dan orang-orang yang berbaring di sofa bukanlah orang lain, tetapi Xia Hasuo, yang anggota tubuhnya dihapuskan olehnya hari ini. Cek-cek, anak muda, aku akan menikmatinya. Tan Yun melipat bahunya dan menggoda, saya pikir Anda ingin membalas dendam, setidaknya Anda harus membalas dendam jika Anda terluka, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi seperti ini. Ayo bantu. Kenapa? Bukankah begitu? Aku akan gemetar begitu menghubungkan tangan dan kaki. Jika ya, aku tidak keberatan, aku akan memotongmu. Mendengar ini, Xia Hasuo memerah karena marah, menatap Tan Yun dengan ganas, dan berteriak, kakak kedua, dialah yang menyakitiku. Mendengar itu, Xia Houchan mencemooh Tan Yun dengan postur berpangkat tinggi, dan berkata dengan nada dingin, dasar sial, berani mengganggu tangan dan kaki saudara ketigaku. Hari ini kamu mati. Setelah itu, Xia Houchan melambaikan tangannya ke penjaga di Xiahu Mansion di belakangnya, bunuh dia. Kecuali 4 penjaga yang membawa sofa, penjaga lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini, dan tidak segera mulai. Apa yang sedang kamu lakukan? Xia Houchan berkata dengan tajam. Salah satu penjaga negeri dongeng hukuman tingkat 6 ragu-ragu dan berkata, Tuan Muda Kedua, tidak apa-apa untuk menghapusnya, tetapi jika Anda benar-benar membunuhnya, itu akan melanggar peraturan kota. Xia Houchan berkata dengan tatapan muram, pertarungan cepat, keputusan cepat, bunuh dia tanpa menyadarinya, siapa yang tahu. Mendengar itu, 26 penjaga tiba-tiba menunjukkan mata galak, dan berkata serempak, ini Tuan Muda Kedua. Begitu kata-kata itu jatuh, 26 penjaga melayang ke udara dan menukik ke arah Tan Yun dan Chu Xiaosha dengan agresif sejak malam. King Xia, kamu tetap di dalam. Tan Yun meraih Chu Xiaosha dan melemparkannya ke paviliun surga kota 4 keterampilan. Tan Yun seperti hantu di malam hari, berubah menjadi bayangan, bolak-balik dan terbunuh dengan cepat. Di samping penjaga, karena aku ingin membunuh Lao Su, maka kalian semua mati hari ini. Ketika suara ketidakpedulian Tan Yun terdengar, pedang pembunuh ilahi Hong Meng keluar dari kedalaman pikirannya, dan muncul di tangannya pada saat berikutnya, memunculkan kilatan cahaya pedang, dan memotongnya ke arah para penjaga. Pompa, lempar. Tiba-tiba, aliran darah mewarnai cahaya bulan merah, dan kepala yang patah dipotong dengan darah yang memancar. Buk-buk-buk. Saat bernafas, semua 26 orang terbunuh, dan mayat tanpa kepala itu memuntahkan beberapa kaki darah dan jatuh ke jalan. 26 penjaga dari peringkat keempat hingga ke-6 negeri dongeng, menghadapi Tan Yun benar-benar lemah dan menyedihkan, dan mereka semua terbunuh tanpa berteriak. Di jalan, denda di kepala mereka terbang dengan ngeri, Tuan Muda Kedua, selamatkan kami. Tuan Muda Kedua, selamatkan kami masih ingin bereinkarnasi. Tuan Muda Kedua, selama Anda menyelamatkan kami dan membiarkan kami dihukum, kami dapat merebut tubuh makhluk abadi lainnya. Petik 2 petik 2. Dengan teriakan minta tolong di telinganya, Xia Houchan, yang menghukum tingkat ke-9 negeri dongeng, mengabaikan mereka, tetapi menatap Tan Yun yang berdiri di langit, dan lautan badai muncul di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa semut tingkat pertama di hukuman negeri dongeng ini akan membunuh 26 pengawalnya dalam sekejap mata. Ketika dia ketakutan dan marah, Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya ke udara. Tiba-tiba, kekuatan surgawi emas menyapu janin berkabut. Tidak, meluangkan. Petik 2 petik 2. Panggilan bantuan terputus satu demi satu, tetapi itu adalah hukuman 26 orang yang tersapu oleh kekuatan peri emas Tan Yun.
Saya pikir Anda telah mengambil keberanian dari macan tutul ambisi. Anda benar-benar membunuh penjaga rumah Xiahou saya seperti ini. Xiahou Chan membalik tangan kanannya, dan muncul pedang peri berkualitas tinggi dengan atribut angin di tangannya. Saya akan membunuhmu. Xiahou Chan dipenuhi dengan napas hukuman tingkat ke-9 negeri peri, dan kemudian, embusan angin kekuatan hukuman keluar dari tubuhnya, seperti naga raksasa, berputar-putar di sekelilingnya dengan kecepatan ekstrim. Dalam hati Xiahou Chan, yang dia takutkan adalah kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan, tapi dia tidak takut dengan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan. Menurutnya, Tan Yun, yang berada di tingkat pertama Punishing Wonderland, hanya bisa melompati Punishing Wonderland tingkat ke-7. Dia bahkan lebih sombong. Bahkan jika Tan Yun adalah penyihir abadi, dia bisa melompat dan menantang hukuman negeri dongeng tingkat ke-8, tapi dia masih bisa dengan mudah menghancurkannya. Wow, Xiahou Chan berputar-putar dalam kekuatan hukuman angin, dan lebih cepat dari kecepatan Tan Yun setelah menggunakan langkah dewa besar. Dengan sekelompok layar pedang yang cerah, dia melakukan tendangan voli ke arah Tan Yun. Kecepatan cepat. Orang ini pantas menjadi penalti Wonderland tingkat ke-9. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menghindar di udara dengan pedang di udara. Pompa. Sebuah luka terpotong di lengan kanannya. Membunuh. Xiahou Chan berkedip di langit, menusuk dan memotong alis, leher, tenggorokan, dan jantung Tan Yun. Dang. Tan Yun memegang pedang ilahi Hongmeng, melakukan tendangan voli dengan tergesa-gesa untuk memblokir, dan menghindari beberapa pedang mematikan yang berbahaya, tetapi dia menambahkan beberapa luka tulang yang terlihat di lengan dan kakinya. Di Tiange kota Sishu, Chu Chiao berteriak dengan cemas, "Bos, kamu bukan lawannya, kamu tinggalkan aku sendiri. Kamu lari untuk hidupmu." Hahaha. Xiahuku bisa menghukum negeri ajaib tingkat ke-9. Jika kalian berdua bisa melarikan diri di bawah hidungku, wajah apa yang harus aku hidupi di dunia ini? Xiahou Chan menyeringai, memegang pedang untuk membunuh Tan Yun yang genting. Bos, apa yang harus saya lakukan? Chu Xiaoxia mengepalkan tinjunya, air mata cemas mengalir di matanya. Melihat Tan Yun, yang jelas-jelas bukan lawan Xiahou Chan, Chu Xiaoxiu putus asa, dan bergumam, "Bos, kita akan mati. Sebelum kita mati, adik laki-laki itu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kamu jelas penyihir abadi dari dunia abadi, tetapi kamu terlalu mencolok. Katakan saja pada Xiao Cui, jika kamu bisa menanggungnya, kamu bisa menanggungnya." Sayangnya, sudah terlambat. Mendengar itu, Tan Yun, yang dipukuli oleh Xiahou Chan dengan sangat keras untuk melawan di bawah sinar bulan, berkata dengan suara yang dalam, "Ches, jika kamu pergi ke Huangquan bersamaku hari ini, apakah kamu membenciku?" Bagaimana bisa? Karena adik laki-laki telah mengikuti bos, mengapa dia harus takut mati dengan bos? Chu Xiaosa menghela nafas, itu hanya bos. Adik laki-laki tidak berdamai, adik laki-laki belum berendam di Xiao Cui. Mendengar ini, Tan Yun menggerakkan mulutnya dengan tajam. Segera, dia berbicara kepada Chu Xiaoxiu, "Wah, jangan sedih. Apakah kamu benar-benar berpikir bosmu bahkan tidak bisa berurusan dengan semut urutan ke-9 di negeri dongeng?" Setelah mendengarkan ini, ketika Chu Xiaosa terkejut, Tan Yun tidak menemukan siapapun di sekitarnya melalui pengetahuan perinya. Orang-orang yang tinggal di kota abadi Suanyuan ini semuanya naik dari 180 juta pesawat fana, jadi mereka pasti tidak tahu teknik yang telah saya lakukan. Dan di Hongmeng Nine Heavens Immortal Realm, beberapa orang mungkin pernah mendengar tentang legenda latihan lama saya, tetapi seharusnya ada sangat sedikit orang yang dapat mengenali latihan yang saya latih. Kalau begitu, bagaimana jika aku berada di tanah terbengkalai, tanah proyektil, bahkan jika aku menggunakannya? Dalam kehampaan, Tan Yun memblokir serangan Xiahou Chan sambil diam-diam berpikir bahwa Xiahou Xuan, yang dibawa oleh 4 penjaga di jalan, berteriak dengan kejam, "Kakak kedua, kamu harus terlebih dahulu menghapus anggota tubuhnya dan membiarkannya setelah dia merasakan sakitku." Lalu dia memotongnya menjadi beberapa bagian. "Oke, yakinlah, saudara ketiga, saudara kedua akan bergantung padamu." Xiahou Chan menjawab, berputar di udara, membawa cahaya pedang dengan kekuatan hukuman angin, membanting ke Tan Yun, dan berkata dengan tajam, "Pedang ini, potong tangan kananmu dulu." Pada saat ini, Xiahou Chan tiba-tiba melakukan tendangan voli. Dia menatap Tan Yun, yang memiliki beberapa luka di sekujur tubuhnya,
dan berkata dengan kaget, mengapa napasmu tiba-tiba melonjak. Dalam kengerian Xia Houchan, dia merasakan napas Tan Yun, dan negeri perihukuman mandiri tingkat pertama meroket. Tak lama kemudian menembus order kedua, order ketiga, order keempat. Tidak sampai tingkat ketujuh dari penalti Wonderland dia berhenti. Betul sekali. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng. Rambut Tan Yun menari, jubahnya berburu, Xia Houchan menatap mangsanya seperti elang, dia mengucapkan setiap kata, aku akan membunuhmu seperti anjing. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, kekuatan pancaran emas, kayu, air, api, dan bumi menghukum makhluk abadi yang keluar dari tubuhnya, dengan liar disuntikkan ke pedang Hongmeng. Seni lima elemen pedang pembunuh ilahi Hongmeng hancur. Di udara rendah, Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak seperti gunung, memegang pedang di tangan kanannya. Dan tiba-tiba mengayunkan 5 pedang di kehampaan dengan sosok anggun. Tiba-tiba, 5 sinar pedang menyilaukan dari 5 kekuatan abadi yang menghukum, termasuk kayu, air, api, dan bumi, melesat keluar dari pedang pembunuh ilahi Hongmeng, merobek kehampaan yang luas. Meskipun pada saat ini, setiap cahaya peri hanya memiliki panjang 100 kaki, kekuatannya tetap sama. Segera setelah itu, 5 balok pedang bergabung menjadi satu dari kehampaan, dan berubah menjadi balok pedang berwarna-warni sepanjang 1000 meter, yang dipotong ke arah Xia Houchan dengan momentum yang kuat. Sebelum cahaya pedang tiba, aura ketakutan Xia Houchan telah menelannya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, cahaya pedang 5 elemen tampaknya mengunci Xia Houchan dengan erat, membuatnya tidak bisa mengelak. Mengaum, aku tidak percaya Xia Houchan, jika kamu melompati tantangan, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu masih bisa membunuhku. Xia Houchan meraung seperti binatang buas, kekuatan angin di tubuhnya disuntikkan dengan gila ke pedang abadi terbaik di tangannya, dan dia melambaikan cahaya pedang 1000 zang, merobek kekosongan, dengan celah ruang gelap, dan dengan berani menyapa Zan. Mang pedang 5 elemen. Apa? Boom, boom. Dalam tatapan sangat ngeri Xia Houchan, setelah Mang pedang 5 elemen mengalahkan Mang pedang Qianzang seperti bambu, pedang itu masih berlari ke arahnya. Tidak, pompa. Di tengah teriakan orang-orang yang melumpuhkan, Xia Houchan, yang tidak bisa mengelak, dipotong dengan seluruh lengan kanannya. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun berkedip di udara dengan pedangnya, dan dia mengayunkan 3 pedang dalam sekejap, darah mengalir, lengan dan kaki kiri Xia Houchan, di bawah 3 pedang, terbang dengan darah merah. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Xia Houchan, yang kehilangan anggota tubuhnya, jatuh di jalan, hidung dan air matanya mengalir ke mulutnya, menatap Tan Yun yang membunuh di atas kepalanya, memohon dengan getir. Ledakan. Dengan tangisan tanah, keempat penjaga yang membawa sofa saat ini, kaki mereka melunak, berlutut di depan Tan Yun, sering mengetuk kepala mereka, maafkan aku, maafkan aku. Kami baru saja makan di Xiaohu Mansion, tolong jangan bunuh kami. Saat mereka berempat berlutut, sofa yang semula mereka angkat jatuh ke tanah. Xia Housuan, yang baru saja menyatukan tangan dan kakinya di sofa, berguling dari sofa dan jatuh ke tanah, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Dia benar-benar panik. Dia tidak bisa membayangkan bahwa saudara kedua dari hukuman tingkat 9 di negeri dongeng, menghadapi Tan Yun, hukuman tingkat pertama di negeri dongeng, akan benar-benar kalah. Menahan kepanikan di hatinya, Xia Housuo menatap Tan Yun memohon, aku salah. Aku benar-benar tahu itu salah, tolong jangan bunuh saudara keduaku, kumohon. Katakan saja apa yang kamu inginkan, selama itu dimiliki oleh Xiaohu Mansionku, aku akan memberikannya kepadamu. Aku ingat sekarang, bukankah kamu kekurangan batu abadi? Aku akan memberimu banyak batu abadi, oke. Mendengar itu, Tan Yun masih berdiri di udara, dengan ekspresi dingin dan menakutkan, Xia Housuo, prinsip hidupku sangat sederhana. Jika orang memperlakukan saya dengan tulus, saya harus memperlakukan orang lain dengan tulus. Jika orang yang sama ingin membunuh saya, maka saya harus membiarkan semua orang yang ingin membunuh saya mati. Adalah baik bagi saya untuk kekurangan batu abadi, tapi saya tidak ingin mansion Xiaohu Anda, atau mansion Xiaohu Anda. Tan Yun selesai berbicara dan berkata dengan tegas, aku menginginkan hidupmu, Tan Yun. Xia Houchan menggeram, Tan Yun, kamu tidak bisa membunuh kami. Kakak laki-lakiku, ayah, keduanya memegang posisi Qian Fuxian di ketentaraan. Pikirkan, jika kamu membunuh kami, apakah kamu masih memiliki cara untuk bertahan hidup? Pada saat ini,
Chu Xiaoxia melebarkan matanya, dan berkata dengan cemas, "Bos, pemimpin abadi, tetapi pembangkit tenaga listrik dari hukuman tingkat ke-12 di negeri dongeng, kita tidak mudah mendapatkan musuh sekarang." Tan Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam untuk waktu yang lama ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, "Dada, kamu perlu menggunakan otakmu ketika melakukan sesuatu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kita membiarkannya pergi hari ini, kakak dan ayah tertua mereka akan membiarkan kita pergi?" Mendengar ini, Chu Xiaosa terdiam. "Tan Yun, apakah kamu benar-benar harus membunuh kami semua?" Xia Houchan meraung dengan suara serak. "Ya, aku hanya ingin membunuh kalian semua." Tan Yun berkata bahwa Yin Fu jatuh, dan dengan lambaian tangan kanannya, dengan suara melolong, dia menusuk tengkorak Xia Houchan dan mati di tempat. Kakak kedua, Xia Haosuo menangis tak berdaya. Retakan. Ketika retakan tulang yang jelas terdengar, pedang Excalibur Hongmeng menembus tengkorak Xia Haosuo dan membunuhnya. Pada saat ini, penjaga toko dari ratusan toko di sekitar Tiange di kota Sishu, setelah mendengar suara pertempuran, terbang keluar dari toko satu demi satu dan muncul di atas kepala Tan Yun. Ketika mereka menemukan bahwa setelah Xia Houchan dan Xia Haosuo dibunuh oleh Tan Yun, wajah mereka pucat, dan mata mereka menatap Tan Yun, mengungkapkan ketakutan dari lubuk hati mereka. Tan Yun, dengan darah berdeguk di tubuhnya, perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat kerumunan, dan berkata dengan ringan, "Tuan muda kedua dan ketiga dari Xiaohu Mansion ingin membunuhku, tetapi aku membunuh mereka. Maaf, aku sudah mempengaruhimu untuk beristirahat. Kamu tahu apa yang terjadi, jadi kembalilah ke rumahmu sendiri." Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangannya ke semua orang. Pemilik toko sering mengangguk dan terbang. "Bos, tidak masalah jika kamu terluka." Chu Xiaosa bergegas keluar dan melayang di samping Tan Yun. "Tidak masalah, itu hanya sedikit trauma kulit." Tan Yun tersenyum sedikit dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, api Hongmeng meledak dari telapak tangannya, membakar mayat dan darah di tanah menjadi ketiadaan. Tan Yun mengambil langkah di langit dan muncul di samping empat penjaga yang berlutut di tanah. "Bos Tan, selamatkan hidupmu." Mereka berempat sering bersujud. "Aku bukan orang jahat yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Karena kamu tidak melakukan apapun padaku, aku akan menyelamatkanmu hari ini." Tan Yun berkata, "Namun, kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur." "Bos Tan, tolong beritahu kami harus menjawab dengan jujur." Keempatnya berkata dengan tergesa-gesa. Mata Tan Yun berkedip, "Kamu tetua dan tuan, seberapa sering kamu pulang?" Salah satu dari mereka dengan hormat berkata, "Bos Tan, jangan khawatir, para tetua dan tuan kami tidak akan menyusahkan Anda dalam jangka pendek." "Oh mengapa?" Mata Tan Yun berbinar. Penjaga itu berkata dengan jujur, "Ada peraturan di ketentaraan. Penguasa abad dan penguasa abad diizinkan pulang hanya sekali dalam 3 tahun tanpa keluar. Tetua dan tuanku baru kembali 2 tahun yang lalu, bahkan jika aku membalas dendam dari Anda, itu akan menjadi 1 tahun dari sekarang." 1 tahun, 1 tahun. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba tersenyum, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Setahun kemudian, saya hanya 1000 tuan. Ketakutan apa yang saya miliki, Tan Yun." Diam-diam di sini, Tan Yun Chao melambaikan tangannya kepada mereka berempat dan berkata, "Kamu bisa pergi, tetapi dengan baik hati saya mengingatkan Anda bahwa akhir dari pelecehan biasanya sangat menyedihkan." Keluar. Keempat penjaga naik ke langit seperti pengampunan dan menghilang ke dalam malam. Setelah empat penjaga Xiaohu Mansion melarikan diri, pikiran Chu Xiaosao datang ke tempat bahwa Tan Yun baru saja mengalahkan Xia Houchan, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kegembiraan dan keterkejutan. Apa tulisan bodoh itu? Ini malam yang nyenyak untuk istirahat, masih banyak yang harus dilakukan besok. Tan Yun tersenyum, dan setelah meninggalkan hukuman, dia akan membunuh musuh yang tertinggal dan semua pendapatan pedang peri. Setelah mendapatkan cincin perinya, dia memasuki paviliun surga kota 4 keterampilan. Setelah waktu yang lama, Chu Xiao menamparkan wajahnya, lalu mengangguk tajam, dan berkata pada dirinya sendiri, "Yah, itu benar. Itu bukan mimpi barusan. Aku akan menerimanya, bosnya terlalu canggung." Bahkan Xia Houchan yang menghukum tingkat ke-9 negeri ajaib bisa terbunuh. Setelah keterkejutan berakhir, Chu tampak bingung dan berkata, "Karena bos, jelas bahwa Xia Houchan dapat dibunuh dengan mudah,
tetapi mengapa pertemuan lama hanya menggunakan teknik pedang itu setelah terluka? Jika bos melakukannya lebih awal, bukankah itu tanpa cedera? Tapi mengapa bos menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya setelah dia terluka? Chu Xiaoshu diam-diam berkata di sini, tiba-tiba melebarkan matanya, bertepuk tangan dan berkata dengan keras, aku mengerti. Seharusnya bos yang memiliki kecenderungan untuk melecehkan. Pada saat ini, melangkah ke paviliun Tiange kota Sishu, Tan Yun, yang baru saja minum seteguk teh dengan cangkir tehnya, menyemburkan teh dalam satu tegukan. Ah, bos, kamu tidak benar-benar memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan, biarkan adik laki-laki menebakkan. Chu Xiaosa berjalan ke lemari sambil tersenyum. Tan Yun terdiam. Bos, pedang peri Xia Houchan tampaknya memiliki atribut angin, bisakah kamu memberikannya kepada adik laki-lakiku? Chu Xiao berkata dengan harapan. Mengapa kamu memiliki kualifikasi atribut angin? Tanya Tan Yun. Hei, adik laki-laki itu bukan hanya kualifikasi atribut angin, tetapi juga kualifikasi atribut guntur. Chu Xiao tersenyum. Anak itu tidak buruk, masih bakat terbaik. Tan Yun berkata bahwa cincin peri melintas di antara jari-jarinya, dan saat berikutnya, pedang peri terbaik Xia Houchan meluncur ke arah Chu Xiaosha. Kuek, terima kasih bos. Chu Xiao sangat bersemangat. Senjata sebelumnya hanyalah pedang peri kelas menengah dengan atribut angin dan pedang peri kelas menengah dengan atribut guntur. Di masa lalu, baginya, pedang peri tertinggi adalah sesuatu yang tidak bisa dia harapkan. Sama-sama, Tan Yun berkata sambil tersenyum, kamu bisa istirahat dulu. Ketika toko berada di jalur yang benar, aku akan memberimu latihan yang cocok untukmu. Haole, Chu Xiao menyeringai sambil tersenyum, memasuki ruang VIP di lantai 6 untuk beristirahat. Tan Yun mengeluarkan lusinan cincin peri dari cincin peri dan membukanya dengan harapan. Pada akhirnya dia tidak kecewa. Dalam cincin peri piala ini, total 1,3 juta batu peri tingkat rendah dan 3.002 ditemukan. 100 batu abadi kelas menengah. Lebih dari 90% batu abadi ini ditemukan dari cincin peri Xia Houchan dan Xia Housuo. Tan Yun dengan serius berkata, dengan batu abadi ini, cukup untuk membuka paviliun Tiange di kota Sishu. Setelah itu, wajah Tan Yun berubah muram. Dia duduk di kursi, bermain dengan gelas anggur di tangannya, dan mencibir, saya sudah memiliki paviliun Subaosian untuk saat ini, dua musuh Xiahou Mansion. Hahaha, jika kamu ingin berurusan denganku, ayolah, aku Tan Yunruo tidak bisa berurusan dengan mereka, jadi balas dendam apa? Malam berangsur-angsur memudar, dan 3 jam kemudian, langit cerah. Di Xiahou Mansion, di sebuah paviliun dengan plakat yang diukir dengan, Pavilion Steward, seorang lelaki tua berusia sekitar 90 tahun dan negeri dongeng hukuman tingkat 9, menghadapi 4 penjaga yang berlutut di tanah, dengan marah berkata, apa yang kamu katakan? Tuan muda kedua dan tuan muda ketiga terbunuh. Salah satu penjaga bersujud, ya, kepala pelayan. Tuan muda kedua, tuan muda ketiga, dan 26 penjaga di rumah kami semuanya dibunuh oleh Tan Yun. Orang tua itu adalah pelayan Xiahou Mansion, Han Yun. Saya sangat marah. Han Yun gemetar karena marah, katakan. Apa kekuatan Tan Yun ini? Apa latar belakang identitasnya? Ceritakan semuanya. Penjaga itu berkata dengan jujur, Steward, Tan Yun adalah pemilik Tiange di kota Sishu. Tampaknya dia hanya menghukum negeri dongeng untuk urutan pertama, tetapi entah bagaimana, ketika tuan kedua mengalahkan Tan Yun tanpa perlawanan, Tan Yun tiba-tiba kekuatannya meroket, jadi dia membunuh tuan kedua. Kemudian, tuan muda ketiga juga terbunuh. Mendengar itu, gigi Han Yun terasa gatal. Butler, haruskah kita pergi ke pusat kota dan memberitahu tuan dan tuan tertua? Seorang penjaga bertanya. Oh, Han Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kemarin saya mendengar bahwa tuan dan tuan muda telah meninggalkan Suanyuan Xiancheng dengan tentara. Apa yang harus saya lakukan? Kata penjaga itu dengan marah. Han Yun terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata, kekuatan tuan muda kedua menempati urutan kedua di antara semua orang di rumah kami, dan hanya saya yang lebih baik daripada tuan muda kedua. Karena tuan muda kedua bukan lawan Tan Yun, saya juga tidak takut, apalagi yang bisa saya lakukan sekarang. Saya hanya bisa menunggu tuan dan tuan muda kembali. Han Yun memandang penjaga dan berkata, kamu pergi ke gerbang kota sekarang dan tunggu tuan dan tuan muda memasuki kota.
Pastikan untuk memberi tahu tuannya bahwa tuan muda kedua dan tuan muda ketiga terbunuh segera setelah dia kembali ke Suanyuan Xiancheng. Sebelum ini, tidak ada yang harus bertindak gegabah untuk menyusahkan Tan Yun. Pada jam, matahari terbit. Di pintu masuk Fangxi, berdiri sebuah paviliun yang megah, Paviliun Zubaoxian. Zubaoxiange terutama menjual peralatan abadi dan keabadian, dan merupakan toko terkenal di seluruh kota Wei Chengfang. Alasannya sangat sederhana, karena di paviliun abadi Zubao, pil hukuman untuk dijual sebenarnya kelas atas. Setiap abadi di Suanyuan Xiancheng tahu bahwa ramuan di tanah terbengkalai paling banyak dapat memperbaiki pil hukuman berkualitas tinggi. Adapun pil hukuman terbaik, itu tidak dapat disempurnakan karena kurangnya beberapa obat abadi. Di kota luar kota Fang, setidaknya ada 1000 toko yang menjual obat mujarab, tetapi tidak lebih dari 5 jari. Namun, Zubaoxiange dapat memperoleh pasokan obat mujarab hukuman tingkat tinggi. Oleh karena itu, Zubaoxiange memiliki reputasi tinggi di Fangxi, dan bahkan di hati ratusan juta peri di luar kota. Meskipun harga normal dari pil hukuman tingkat tinggi adalah 500 batu surgawi tingkat rendah, Zubaoxiange telah dijual seharga 1000, tetapi para dewa hukuman dari negeri dongeng tidak hanya tidak memiliki keluhan, tetapi juga merampoknya setiap saat. Pada saat yang sama, sebagian besar makhluk abadi di luar kota tidak ingin atau berani menyinggung Zubaoxiange. Saya tidak ingin khawatir, saya membuat marah Zubaoxiange. Zubaoxiange tidak menjual sendiri obat mujarab hukuman tingkat tinggi. Saya tidak berani karena putra bos Zubaoxiange menjabat sebagai panglima tentara, tetapi, menurut mereka, karena Zubaoxiange memiliki pil hukuman terbaik untuk dijual, pasti ada di belakang panggung. Pada saat yang sama, di hati para abadi di luar kota, 5 toko. Termasuk Zubaoxiange, yang memiliki sumber pil hukuman berkualitas tinggi, semuanya memiliki latar belakang. Semua orang berpikir begitu, bukan tanpa alasan. Karena mereka tahu bahwa mereka yang dapat memperbaiki eliksir hukuman tingkat tinggi adalah Master Eliksir tingkat tinggi, dan Master Eliksir tingkat tinggi semuanya berada di bawah kendali Istana Tuan Kota. Jelas, kelima toko ini memiliki hubungan yang hebat dengan ramuan mansion Tuan Kota. Seiring waktu, reputasi Zubaoxiange meningkat pesat, dan hampir tidak ada seorang pun di luar kota yang berani mengacaukannya. Pada saat ini, di lantai 12 paviliun peri Zubao, di akomodasi mewah, seorang pria berusia 60 tahun berperut besar duduk di kursi batu giok, sambil menyeruput anggur, melirik manusia parubaya di depannya. Apa yang terjadi dengan apa yang saya minta Anda lakukan? Orang tua gemuk ini adalah bos Zubaoxiange, Miao Jincheng. Pria parubaya itu adalah bendahara Zubaoxiange, Zhao Hongyu. Zhao Hongchen membungkuk dan berkata dengan percaya diri, Tuan, jangan khawatir, pemilik toko itu, saya berjanji Anda akan mentransfernya ke Zubaoxiange dengan harga yang sangat rendah. Pada saat ini, suara cemas tiba-tiba terdengar di luar pintu, pemilik harta karun Zhao tidak baik. Zhao Hongyu mengerutkan kening, masuk dan katakan. Mencicit. Setelah pintu didorong terbuka, seorang pria berpakaian hitam memasuki akot dengan ekspresi panik. Setelah memberi hormat kepada Miao Jincheng dan Zhao Hongwei, dia buru-buru berkata, Guanxi, putramu membawa kami ke Tiange kota Sishu, dan ingin Jenderal Tan Yun memindahkan toko itu kepada kami. Tapi Tan Yun itu benar-benar terlalu sombong, dia tidak setuju dengan transfer itu. Tapi dia benar-benar membunuh putramu. Mendengar itu, Zhao Hongzhen seperti 5 guntur. Dia gemetar seluruh, apa yang kamu katakan? Anakku sudah mati. Saat dia berkata, Zhao Hongzhen menamparkan pria berpakaian hitam itu, menangis, Tan Yun, kamu membunuh anakku dan kamu tidak membencinya. Oh, Miao Jincheng yang berperut buncit memecahkan gelas anggur di tangannya, dan cahaya dingin muncul di mata yang keruh. Tan Yun ini, bahkan orang-orang di paviliun Zubaoxian saya berani membunuh, benar-benar mencari kematian. Pada saat ini, pria berbaju hitam berkata dengan hati-hati, Tuan, Tan Yun juga meminta pemuda itu untuk membawakanmu sesuatu, katanya. Pria berbaju hitam itu memandang Miao Jincheng, yang memiliki ekspresi cemberut, dan tidak berani melanjutkan. Apa yang dia katakan? Mata Miao Jincheng melebar, dengan niat membunuh di matanya. Pria kulit hitam itu menggigit kulit kepalanya dan berkata, terima kasih kepada tuannya. Lalu Tan Yun berkata, jika Anda mengirim seseorang untuk mengganggunya lain kali, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Miao Jincheng tiba-tiba tersenyum marah, akibatnya.
Jika Miao saya bahkan tidak bisa berurusan dengan pemilik toko kecil, dan masalah ini menyebar, di mana prestise Subao Siange saya? Ya Tuan. Zhao Hongyi berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, Tuan, bawahan dan putra, telah bekerja untuk Anda, setia kepada Anda, dan berharap Anda akan membalas ilusi. Miao Jincheng maju selangkah, menepuk bahu Zhao Hongchen, dan menghibur, jangan khawatir, aku akan segera membalas permusuhan ini. Terima kasih Tuan. Zhao Hongzhen mengatakan bahwa dia akan berlutut, tetapi dia dibantu oleh Miao Jincheng, dan berkata dengan tajam, semua orang tahu bahwa saya memiliki seorang putra yang menjabat sebagai panglima tentara, dan saya pikir Miao Jincheng adalah ayahnya. Itu mahal. Tapi semua orang di dunia tidak tahu bahwa mereka semua salah, dan putraku menjadi tentara karena hubunganku. Pada titik ini, Miao Jincheng menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, ayah angkatku adalah wakil presiden dari persekutuan alkimia, dan orang tuanya adalah pria kulit merah besar di rumah penguasa kota. Aku memiliki pendukung ini untuk Miao Jincheng, yang aku takut. Setelah itu, Miao Jincheng memandang pria berbaju hitam dan berkata tanpa ragu, kirim perintah saya untuk membiarkan semua pembangkit tenaga listrik dari hukuman negeri Dongeng ke-9 dan ke-10 di rumah Miao pergi ke paviliun surga kota Sishu segera. Pergi dapatkan Tan Yun. Miao Jincheng mengucapkan kata, tolong, dengan sangat kuat. Semua orang di Miao Mansion dan Zubao Immortal Pavilion mengenal Miao Jincheng. Setiap kali kata, tolong, disebutkan, itu berarti membunuh. Dengan cara ini, bahkan jika Tan Yun sudah mati, paviliun perintah di bawah yurisdiksi Mansion Tuan Kota akan mengirim orang untuk menyelidiki ingatan dan citranya, dan dia dapat melarikan diri dari aturan kota, paling banyak menemukan hantu mati untuk melakukan kejahatan. Karena itu, tua dan licik, dia tidak pernah mengucapkan kata, bunuh, ketika memerintahkan orang-orang di bawah untuk membunuh. Bawahan patuh. Pria berbaju hitam dengan hormat menerima pesanan dan pergi. Setelah itu, Miao Jincheng menghibur Zhao Hongzhen, dan menghela nafas, Bendahara Zhao, saya cukup bermasalah baru-baru ini. Ada apa, Tuan? Zhao Hongyi bertanya, menahan rasa sakit karena kehilangan putranya. Miao Jincheng mengerutkan kening dan berkata, ayah angkat saya memberitahu saya bahwa 80% dari ramuan hukuman di Taman Pengobatan Abadi dari Persekutuan Alkimia masih belum matang. Akibatnya, 20% sisa eliksir hukuman yang disempurnakan, tidak cukup untuk digunakan oleh tentara, dan kami memperkirakan bahwa dalam 10 atau 8 tahun, tidak mungkin mendapatkan pasokan dari Alchemy Guild. Pasokan barang terputus, ini telah memotong jalur keuangan kita. Mendengar ini, Zhao Hongyi bertanya, Tuan, bawahan Anda telah mendengar bahwa persekutuan alkimia telah mencoba menggunakan ramuan lain alih-alih ramuan yang hilang untuk memperbaiki pil hukuman berkualitas tinggi. Apakah percobaan gagal? Miao Jincheng mengangguk dan menghela nafas, iya. Itu gagal, kata ayah angkatku, jika kamu ingin menemukan ramuan yang dibutuhkan untuk menggantikan ramuan hukuman, itu lebih sulit daripada pergi ke surga. Tuan kota memberi ayah angkatku dan guild pemurnian pil mereka perintah kematian. Mereka harus meneliti dan mengembangkannya dalam waktu 50 tahun, dan menggunakan ramuan lain untuk memperbaiki pil hukuman dan ramuan pemurnian berkualitas tinggi. Mereka tidak dapat dikembangkan selama periode ini. Saat itu, ayah angkatku bahkan seluruh guild pemurnian pil akan dihukum berat. Setelah mendengar ini, Zhao Hongzhen sepertinya memikirkan sesuatu, Tuan, seperti kita di masa lalu, Dongguo Dange, Pil Dao Immortal Pavilion, Purple Profound Pil Hall, dan Immortal Pil Treasure Pavilion, yang memperoleh ramuan hukuman dari Alchemy Guild, sekarang juga hilang. Sumber obat mujarab hukuman kelas atas. Ya, Miao Jincheng mengangguk. Tuan, kalau begitu kita sebaiknya bergegas dan mendapatkan ramuan pil tingkat rendah dan menengah dari persekutuan alkimia. Zhao Hongchen buru-buru berkata, tidak ada gunanya, aku sudah memikirkan ini sejak lama. Miao Jincheng berkata tanpa daya, sekarang Guild Alkimia Pil telah diperintahkan oleh pemilik kota untuk mengirim mereka semua ke barak agar tentara peri mengambil prioritas. Hanya ramuan hukuman tingkat rendah dan menengah yang diizinkan, dan hanya jika itu cukup untuk diambil oleh prajurit abadi, apakah mereka akan diizinkan untuk dijual kepada kita? Mengambil napas dalam-dalam, Miao Jincheng bertanya, oh, iya, di paviliun Zubaosian kami, berapa banyak yang ada di obat mujarab? Penalti kelas bawah dan menengah. Zhao Hongchen merenung sedikit, ada 23.000 tungku yang tersisa di ramuan hukuman kelas atas,
dan lebih dari 13.000 tungku tersisa di pil halus kelas menengah. Sangat bagus. Mata keruh Miao Jincheng berkedip, pegang pil ini dan nyatakan kepada dunia luar bahwa mereka telah terjual habis. Setelah toko-toko lain terjual habis, pada saat itu, jual eliksir penalti tingkat rendah dengan harga saat ini dari eliksir penalti kelas atas. Mata Zhao Hongyi tiba-tiba menjadi cerah, Tuan adalah pandangan ke depan, dan bawahannya mengaguminya. Segera, Zhao Hongyi mengerutkan kening dan berkata, Tuan, hanya saja ketika kami berada di persekutuan alkimia, ketika kami mengeluarkan pil tingkat rendah dan menengah, kami hampir kehabisan kepala sekolah kami. Saya khawatir ibu kota akan tidak efektif karena tekanan pada pil. Petik 2. Tidak apa-apa, saya akan memikirkan solusi untuk masalah pendanaan. Miao Jin berkata dengan percaya diri, ketika seluruh kota luar kota Fang bahkan tidak memiliki pil hukuman untuk dijual, maka penimbunan kita akan membawa kita kesulitan. Kekayaan imajiner. Setelah itu, Miao Jincheng menghibur, "Yah, saya memiliki sesuatu untuk pergi ke persekutuan alkimia untuk menemukan ayah angkat saya, jadi saya pergi dulu. Saya menyesali kematian putra kesayangan saya. Anda tidak dapat kembali dari kematian, jadi jangan terlalu sedih. Terima kasih atas perhatian Anda, bawahan saya mengirim Anda." Setelah Miao Jincheng meninggalkan paviliun abadi Zubao, dia tiba-tiba merasa segar kembali di tubuh dan pikirannya ketika dia memikirkan manfaat yang akan dia dapatkan dengan menimbun barang di masa depan. Jika dia mengetahui bahwa dalam waktu dekat, karena Tiange dari kota 4 keterampilan akan melepaskan pil hukuman terbaik, dan persediaannya akan menjadi hampir tidak berharga, dia tidak akan tahu bagaimana perasaannya. Pada saat yang sama, kota Sishu Tiange. Di luar paviliun, Tan Yun dan Chu Xiaoxia berdiri berdampingan. Karena toko mereka berada di ujung jalan di bagian terdalam kota, hanya ada 2-3 pejalan kaki di jalan di depan mereka. Chu Xiaoxia tertekan, "Bos, ini sangat menyakitkan. Lalu lintas di sini sangat jarang dan menyedihkan. Saya pikir 1 juta batu abadi tingkat rendah disewa selama setahun. Apakah itu diadu?" Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Memang ada sedikit orang sekarang, tetapi saya percaya bahwa suatu hari, jalan kita akan penuh sesak, bergegas untuk membeli obat-obatan, senjata ajaib, jimat, dan basis formasi kita. Bos, keinginannya indah, kenyataannya kejam." Setelah Chu Xiao berbicara dengan bebas, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Obat apa yang akan kita jual di masa depan?" Tan Yun tersenyum dan berkata melalui transmisi suara, "Ramuan hukuman terbaik." "Sialan, kuda Tuhan." Chu Xiao melompat, dan setelah ekspresi takjub, dia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Bos, jangan menggoda, tapi aku dengar ada ribuan toko yang menjual ramuan hukuman di pasar kita. Tapi tahukah kamu, hanya 5 toko yang menjual ramuan hukuman tingkat tinggi, dan sebagian besar sisanya menjual obat mujarab hukuman tingkat rendah. Saya juga bertanya bahwa tampaknya seluruh tanah kosong tidak memiliki obat mujarab untuk memperbaiki obat mujarab hukuman terbaik. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, tanah kosong tidak pernah melihat obat mujarab hukuman terbaik. Bosnya bukan adik laki-laki. Kamu terlalu percaya diri. Ramuan untuk memperbaiki ramuan hukuman terbaik di tanah yang ditinggalkan tidak lengkap. Tidak peduli seberapa bagus kamu tidak dapat memperbaikinya." Mendengar ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kebodohan." Tan Yun menemukan dari daftar obat abadi yang disediakan oleh Chu Xiaoxia tadi malam bahwa ada banyak jenis obat abadi yang dapat menggantikan obat abadi utama untuk menyempurnakan ramuan hukuman terbaik. Oleh karena itu, Tan Yun yakin bahwa orang lain tidak dapat memperbaikinya, tetapi untuk dirinya sendiri, ini sangat mudah. "Bos, kamu bilang adikku bodoh." Ketika Chu Xiaoxia ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun menyela, "Ikuti aku ke daerah paling makmur di kota Fang." Setelah setengah jam, di seberang jalan kantor pusat toko, Tan Yun dan Chu Xiao berdiri di udara. Jalan-jalan di bawah Tan Yun penuh sesak dan hampir tidak bisa ditembus. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap kerumunan orang. Suara itu datang dalam 100 sen dalam radius 100 sen. "Semuanya, temanku Tan Yun, adalah bos dari Tiange kota Sishu. Hari ini, Tan telah membawa Injil kepada kalian para senior yang kekurangan batu abadi." Begitu kata-kata ini keluar, sebagian besar dari jutaan makhluk abadi di negeri dongeng hukuman di jalan-jalan sekitar 100 Xianli, kebanyakan dari mereka naik ke udara, melayang di udara dan menatap Tan Yun.
Beberapa orang tertawa dan mengabaikannya. Karena mereka tahu dari Tan Yun bahwa ini adalah pencatut lain yang ingin menjual barangnya. Namun, ketika kata-kata Tan Yun berikutnya terdengar di telinga mereka, mereka semua terkejut, dengan kegembiraan di wajah mereka. Pada saat ini, suara tulus Tan Yun Xing terdengar lagi. Semuanya, Tan ingin membeli dalam jumlah besar, 32 jenis ore, dan 1.600 jenis eliksir. Adapun pembelian biji, harga obat abadi 3 kali lipat dari pasar saat ini. Segera setelah pernyataan ini keluar, ada kegemparan pada awalnya, dan kemudian ada suara tidak sabar yang membuat Tan Yun kewalahan. Bos Tan, tolong beritahu saya, 32 jenis biji apa itu? Yang 1.600 jenis obat abadi yang ada. Ya, ya, oh, dan, karena Bos Tan membelinya dengan harga 3 kali lipat dari harga pasar, itu mungkin beberapa biji dan ramuan yang sulit ditemukan. Petik 2 petik 2. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan keras, semuanya, harap diam, tolong dengarkan Tan. Ramuan dan biji yang dimaksud Tan tidak sulit ditemukan di ngarai, lembah, tepi danau, hutan, dan dataran di luar kota kita. Ya, agar tidak menunda terlalu banyak waktu, Tan mau, 32 jenis mineral ini, dan 1.600 jenis tahun dan atribut obat abadi telah ditulis ke dalam slip batu giok secara rinci. Tolong lepaskan pengetahuan abadi sekarang dan masukkan slip Tan Mouyu untuk melihatnya. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan sebuah batu giok terbang keluar dari cincin peri dan tergantung di atas kepala Tan Yun. Dalam sekejap, kesadaran peri yang tak terlihat menembus kehampaan dan mengalir ke slip batu giok. Tiba-tiba, nama 32 jenis mineral muncul di benak semua orang. Dan penampilan, atribut, dan tahun dari 1.600 jenis obat abadi. Setelah orang banyak menonton, mereka semua bersemangat, karena Tan Yun tidak menipu mereka, terutama 32 jenis biji dan sebagian besar obat abadi mudah ditemukan. Tan Yunlang berkata, semua orang, 3 dari 32 jenis biji ini sangat langka. Siapa yang dapat menemukan ketiganya? Saya akan memberi Anda 10 kali lipat harga pasar. Di antara 1.600 jenis obat abadi, ada 136 jenis, yang relatif sulit ditemukan. Saya juga memberikan 10 kali lipat harganya. Mendengar itu, kegembiraan semua orang sedikit bingung, dan mereka semua bertanya, kamu kota 4 keterampilan Tiange, pembelian biji dan obat abadi tanpa batas dengan harga tinggi, apakah kamu punya cukup dana? Di hadapan keraguan semua orang, Tan Yun tersenyum seperti angin musim semi, dan berkata dengan nada tertentu, jangan khawatir, kalian, Tan Moxiang akan menghitung. Selama Anda memiliki biji dan ramuan yang dibutuhkan Tan, Immortal Stone pasti tidak akan memberimu lebih sedikit. Tan tidak punya apa-apa lagi, hanya banyak batu abadi. Mendengar ini, semua orang tertawa dan berkata, Bos Tan murah hati dan menyegarkan. Anda membuka pintu untuk berbisnis. Karena Anda begitu membual tentang pergi ke Haikou, Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan. Ya, Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata, bagaimanapun, jumlah akuisisi sangat besar, dan kebutuhan untuk menghitung dan menyelesaikan batu peri memang tugas yang melelahkan. Oleh karena itu, kota 4 keterampilan Tiange saya, menurut metode penyelesaian bulanan, membayar Anda semua obat dan biji abadi. Tiba-tiba, orang banyak mencemooh. Hehe, Tan Yun, apakah kamu bercanda? Saya telah hidup begitu lama, hanya mengetahui bahwa saya akan membayar barang dan mengirimkan barang dengan satu tangan. Saya belum pernah mendengar istilah, akhir bulan. Itu benar. Setelah melakukannya untuk waktu yang lama, aku mendengarkan omong kosongmu. Anakmu benar-benar berhutang padamu. Petik 2 petik 2. Mendengar ini, Tan Yun tidak marah, tetapi masih melihat sekeliling semua orang dengan tinjunya, dan berkata dengan tulus, jika kamu bisa mempercayai Tan, maka pergi dan kumpulkan biji dan ramuan. Jika kamu tidak percaya, maka jangan pergi, dan membiarkanmu. Setelah mendengar ini, jutaan penonton abadi hanya menyisakan lebih dari 2.000, jujur, dan abadi miskin. Pada saat ini, seorang pria muda yang kuat mengepalkan tinjunya dan berkata, Bos Tan, ketika saya pertama kali melihat Anda, saya merasa bahwa Anda bukan orang yang berbahaya. Saya percaya Anda. Kami juga percaya padamu. Yang lain juga bergema. Mereka juga berjudi. Mereka sudah diam-diam membagikan suara mereka,
jika anak negeri dongeng hukuman tingkat pertama ini berbohong kepada mereka, mereka akan merobek Tan Yun hidup-hidup. Tan Yun Chao semua orang mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda. Pada saat ini, salah satu orang setengah baya kecil ingin menguji Tan Yun dan berkata, Bos Tan, karena kami setuju dengan gaji bulanan, apakah Anda ingin membayar deposit di muka? Begitu ini dikatakan, lebih dari 2.000 mata orang menjadi cerah. Ini ide yang bagus. Tepat ketika semua orang mengira Tan Yun akan menolak karena berbagai alasan, sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi pada mereka. Tetapi melihat Tan Yun dengan mudah berkata, oke, tidak masalah. Orang-orang tidak berdiri tanpa kepercayaan. Karena Anda bersedia mempercayai saya, Tan Yun, saya secara alami bersedia mempercayai Anda. Katakan saja, berapa banyak deposit yang kamu inginkan? Pria parubaya kecil itu menekan kecemasannya dan berkata, 1 juta batu abadi tingkat rendah. Ini tidak diragukan lagi mulut besar singa. Tepat ketika semua orang mengira Tan Yun akan menawar, yang menggerakkan mereka adalah Tan Yun tersenyum dan berkata, baiklah, izinkan saya memberi Anda 1,5 juta. Sekarang kamu ikuti aku ke toko, buat catatan menerima setoran, dan kemudian kamu bisa pindah ke biji tambang dan mengumpulkan eliksir. Setelah Tan Yun selesai berbicara, lebih dari 2.000 orang mengangguk setuju, dan semua mengikuti paviliun Tiange kota Sishu di kedalaman kota Tan Yun Chaofang. Kantor pusat toko. Di aula utama di lantai pertama, Wang Yuan memandang Zhang Yihan dan berkata dengan bingung, manajer Zhang, Tan Yun ini tidak membayar sewa batu peri kemarin, bagaimana dia bisa mendapatkan 1,5 juta kelas rendah? Batu peri hari ini. Mungkinkah anak ini dengan sengaja kemarin, atas nama Jenderal Xuan Yuan, tidak mau membayar sewa? Zhang Yihan tersenyum dan berkata, Xiao Yuanzi, yang tua tidak akan berpaling. Tan Yun bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Tapi, dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu abadi? Wang Yuan bingung. Namun, kata-kata Zhang Yihan selanjutnya mengejutkan Wang Yuan, merasakan hawa dingin di punggungnya. Namun, Zhang Yihan berkata dengan acuh tak acuh, tadi malam, Tuan Muda kedua dan Tuan Muda ketiga dari Xiaohu Mansion pergi ke paviliun Tiange kota Sishu dan ingin membunuh Tan Yun, tetapi mereka semua dibunuh oleh Tan Yun. Sepertinya batu peri itu diperoleh Tan Yun dari kedua bersaudara itu. Setelah mendengar ini, Wang Yuan tampak terkejut dan berkata, apa? Xia Haosuo dan Xia Hou Chan sudah mati. Guanxi, Xia Haosuo ini adalah orang yang biasa-biasa saja, tetapi saudara keduanya Xia Hou Chan, yang merupakan negeri dongeng hukuman tingkat 9, sebenarnya dibunuh oleh Tan Yun. Mata berlumpur Zhang Yihan mengungkapkan warna mengejutkan yang tidak bisa disembunyikan, ya. Tapi faktanya Tan Yun terbunuh. Lihatlah, tidak lama lagi kota luar akan gelisah. Tan Yun bukan lampu hemat bahan bakar. Setengah jam kemudian, paviliun Sishu Zentian. Setelah lebih dari 2.000 orang memasuki lantai 1, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Karena di lobi di lantai pertama, rak-raknya tertata rapi, tetapi tidak ada apa-apa di setiap rak. Bos Tan, kenapa tidak ada barang saat buka toko? Seseorang bertanya-tanya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, barang tidak terburu-buru. Semua barang yang dijual di toko ini akan menjadi produk yang bagus. Setelah waktu yang lama, barang akan dijual satu demi satu. Pada saat berikutnya, Chu Xiaoxia membayar deposit kepada semua orang setelah mendaftar sesuai dengan kartu identitas yang diberikan oleh setiap orang. Lebih dari 2.000 orang menerima total deposit 1,5 juta batu abadi kelas bawah. Trofi Tan Yun kemarin adalah 1,3 juta batu surgawi tingkat rendah dan 3.200 batu surgawi tingkat menengah. 3.200 batu surgawi tingkat menengah setara dengan 320.000 batu surgawi tingkat rendah. Sekarang setelah Tan Yun membayar deposit, masih ada 1.200 batu abadi kelas menengah yang tersisa padanya. Lebih dari 2.000 orang menerima deposit dengan gembira, dan pergi ke lembah, ngarai, dan dataran untuk menemukan biji dan ramuan. Sebelum semua orang pergi, Tan Yun mendesak semua orang untuk mencari 32 jenis biji terlebih dahulu. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun akhirnya menghela nafas lega. Selama biji ditemukan, dia dapat mengekstraksi bahan pemurnian di dalam biji dan memperbaiki tungku pil terlebih dahulu. Kemudian buat alkimia. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun sepertinya telah memikirkan sesuatu, matanya mengharapkan, dan dia diam-diam berkata, sudah waktunya untuk berlatih.
Hanya dengan berlatih sesegera mungkin roh 11 pedang ilahi yang luar biasa bangun. Begitu Jinni dan yang lainnya bangun, pada saat itu, bahkan jika aku menghukum negeri dongeng tingkat 1, aku akan bisa menghancurkan pembangkit tenaga listrik negeri dongeng hukuman tingkat 12. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Chu Xiao dengan bebas dan berkata, kamu menjaga toko, hubungi aku jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setelah nasihat, ketika Tan Yun berpikir, istana peri ruang dan waktu biji sesawi kelas atas di telinganya terbang keluar dari langit dan berubah menjadi seukuran telapak tangan. Tan Yun menyeret istana abadi dengan tangan kanannya, dan datang ke paviliun VIP di lantai 6 paviliun Tiange di kota Sishu. Kemudian dia memasuki lantai pertama istana abadi dan duduk bersila, dan mulai melahap energi surgawi langit dan bumi dengan liar. Tiba-tiba, energi surgawi surga dan bumi yang kaya di atas Tiange di kota Sishu berubah menjadi pusaran energi surgawi setinggi ribuan kaki, bergegas menuju alis Tan Yun. Setelah energi surgawi memasuki kolam Tan Yunling, itu berubah menjadi kekuatan surgawi emas. Selanjutnya, Tan Yun memanipulasi 11 pedang ilahi luar biasa yang mengambang di kedalaman pikirannya, menyebabkannya terbang keluar dari pikirannya, dan saat dia memasuki kolam spiritual, kekuatan abadi di kolam roh secara gila-gilaan ditelan oleh 11 pedang luar biasa. Pedang ilahi. Tan Yun menilai bahwa paling lama 100 tahun, semangat 11 pedang ilahi Hongmeng akan bangun. 100 tahun di Time and Space Immortal Palace adalah setengah tahun dari dunia luar. Sekarang saat Tan Yun memasuki tahap pertama dari negeri dongeng hukuman, tubuh Tuan Hongmeng-nya juga telah maju dari tahap ke-10 tubuh api Hongmeng ke tahap awal dari tahap ke-11 tubuh tanah Hongmeng. Pada saat ini, Tan Yun tidak langsung berlatih, karena terlalu lama mengolah tubuh tanah Hongmeng, jadi dia memutuskan untuk berlatih dengan tenang setelah toko dibuka. Keesokan harinya, pada siang hari, bosnya tidak baik, orang-orang dari paviliun peri Zubao meminta masalah. Di lantai pertama Time and Space Immortal Hall, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, mendengar suara Cik Chu, dia tiba-tiba berdiri, dipenuhi dengan niat membunuh yang pahit, terbang keluar dari Time and Space Immortal Hall, dan kemudian menerima aula abadi di telinganya. Itu berubah menjadi bayangan, berkedip-kedip dari lantai 6 ke lantai pertama. Ketika Tan Yun muncul di lobi di lantai pertama, dia melihat 50 orang abadi yang dihukum di negeri ajaib, menatapnya sambil tersenyum. Murid Tan Yun sedikit menyusut, dan dia melihat sekilas bahwa di antara 50 orang, 36 dari peringkat ke-9 dari negeri dongeng hukuman dan 14 dari peringkat ke-10 negeri dongeng. Salah satu dari mereka, seorang pria berjubah hijau, mengacungkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, Bos Tan, Sun Chen sayangku, Tuan kami mengundangmu ke Miao Mansion. Tan Yun menatap Sun Chen tanpa ekspresi, dan dengan tajam menangkap kilatan niat membunuh di matanya. Tan Yun mengangkat alisnya dan berkata, siapa nama tuanmu? Apakah saya mengenalnya? Sun Chen membungkuk sedikit dan berkata, Bos Tan, nama tuan kita adalah Miao Jincheng. Dia adalah tuan dari rumah Miao dan tuan dari paviliun Subaosian. Sebelumnya, ketika tuan kami mengirim seseorang untuk meminta subletting toko Anda, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dengan Bos Tan. Tuan kami merasa bahwa musuh tidak harus diselesaikan, jadi dia meminta saya untuk menunggu dan mengundang Anda ke mansion. Setelah mendengarkannya, Tan Yun tiba-tiba menyadari, ternyata itu adalah tuanmu, saya ingin meminta maaf kepada saya. Aku sedang memikirkan hal-hal indah ketika aku mati. Sun Chen mencibir di dalam hatinya, tetapi tersenyum di wajahnya, tolong, Bos Tan. Oke, Tan Yun tampak berani, dan kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan meminta maaf, oh, maaf. Tiba-tiba terpikir olehku bahwa sekarang aku akan pergi ke sebuah lembah di luar kota untuk melihat di mana itu. Apakah obat peri itu seperti Tan? Mencari. Yah, kamu kembali ke Miao Mansion dulu. Setelah aku pergi ke lembah untuk memastikan obat abadi, aku segera pergi ke Miao Mansion. Tan sedang berkunjung. Mendengar ini, Sun Chen mencibir dalam hatinya, saya belum menemukan tempat untuk menyerangnya, sekarang saya memiliki peluang besar. Kalau begitu bunuh dia di lembah tanpa menyadarinya. Pada titik ini, Sun Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, Bos Tan, jika Anda tidak dapat diundang, yang lebih mudah tidak dapat kembali untuk berbisnis. Bagaimana dengan ini? Aku akan menunggu untuk menemanimu ke lembah, dan kemudian pergi ke rumah Miao bersama-sama. Dan saya memiliki kapal abadi kelas atas di sini, yang terbang sangat cepat.
Tidak apa-apa untuk membawa Anda ke sana, menghemat banyak masalah. Mendengar itu, Tan Yun berkata dengan gembira, bagus, ini sangat sulit untuk semua orang. Bos, kamu tidak bisa pergi. Chu Xiaoxia buru-buru berkomunikasi dengan Tan Yun. Tan Yun berkata dengan suara tenang, meskipun 50 orang ini sulit untuk dihadapi, saya masih memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan mereka semua. Bos, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Chu Xiao berkata dengan transmisi suara yang tenang. Jangan khawatir, tidak apa-apa, karena toh mereka ada di sini, mereka pasti tidak bisa membiarkan mereka kembali hidup-hidup. Setelah Tan Yun melewati suara itu, dia dan 50 orang melangkah keluar dari Sisu Zentiange. Setelah menawarkan perahu abadi kelas atas, Sun Chen menyembunyikan pisau di senyum Tan Yun dan berkata, tolong, Bos Tan. Terima kasih, saya memiliki perahu abadi kelas atas, itu menghemat banyak waktu saya. Tan Yun tersenyum dan naik ke perahu abadi. Kemudian Sun Chen mengendarai perahu abadi, membawa Tan Yun dan yang lainnya, dan terbang keluar dari kota Fang. Dalam 1,5 hari berikutnya, Xianzu menggunakan area tempat tinggal para dewa di luar kota, dan kemudian Tan Yun memberikan petunjuk arah secara acak, dan Sun Chen mengemudikan Xianzu sampai ke barat. Dalam pandangan Tan Yun, arti terbang ke barat adalah mengirim mereka ke barat. Perahu abadi melintas melalui hutan dan lembah. Pada awalnya, Tan Yun masih bisa menemukan beberapa orang abadi berkumpul dan berburu obat abadi. Ketika perahu abadi terbang ke barat seharga 8 juta sen, secara bertahap menghilang. Sosok rakyat. Sudut mulut Sun Chen menguraikan arti konspirasi. Menurutnya, tidak ada seorang pun di sini adalah waktu terbaik untuk membunuh Tan Yun. Bos Tan, seberapa jauh dari lembah yang Anda cari? Suara Sun Chen menjadi lebih dingin. Tan Yun, membelakangi Sun Chen, melihat ke bawah ke lembah-lembah yang redup di bawah, dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan kepada 50 orang Sun Chen. Sun Sangxian, apakah menurutmu lembah peri di bawah ini indah? Yah, itu tidak buruk. Sun Chen berkata dengan bingung, Bos Tan bertanya apa yang dilakukan benda-benda ini. Kamu menyukainya. Tan Yun melihat ke belakang perlahan dan tersenyum dengan gigi putih. Karena kamu menyukainya, maka kamu akan mati dan meninggalkan Lao Su di sini. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Tan Yun pertama-tama bertindak untuk menjadi kuat, dan dia segera menunjukkan langkah suci Hongmeng, dan tiba-tiba melewati Sun Chen, dan saat berkedip di perahu abadi, tiba-tiba meninju orang urutan ke-9 di negeri dongeng. Boom, boom. Dalam suara gouge yang tumpul, di antara 9 orang yang lengah, kepala negeri dongeng hukuman 9 tingkat meledak. Dalam semprotan darah, 9 mayat tanpa kepala jatuh di kapal abadi. Rumput, dia menembus. Bunuh aku. Sun Chen menjerit dan mengguncang langit. Dia segera menangkap lintasan Tan Yun. Kekuatan hukuman waktu di tubuhnya menyembur keluar, seolah mengabaikan jarak waktu, membawa cahaya pedang ke langit. Tan Yun memotong lehernya. Wow, pompa, kecepatan cepat. Hati Tan Yun tenggelam, dan dia terbang di udara. Meskipun dia menghindari nasib buruk karena kepalanya dipenggal oleh pedang, dia terluka dengan luka di lehernya, dan darah mengalir ke bawah, melarikan diri menuju kelompok lembah di bawah. Ketika Tan Yun menembak jatuh di voli, di antara pikiran Tan Yun, pedang pembunuh dewa di kedalaman pikirannya melesat keluar dari tengah alisnya. Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng dengan kuat di tangan kanannya, dan menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng. Tiba-tiba, aura urutan ke-7 dari penalti Wonderland meletus di tubuhnya. Formasi, pedang ilahi Hongmeng Tu. Pada saat yang sama, dia mengendalikan 11 pedang surgawi Hongmeng, seperti Jin Ni dan King Ying, yang melahap kekuatan abadi di kolam spiritual, melesat keluar dari tengah alis, dan menembak ke segala arah. Dalam sekejap mata, 11 pedang ilahi yang luar biasa menyebar dalam lingkaran dari kelompok lembah, mencapai diameter 600 sen. Dan Tan Yun muncul di tengah Liu Baixianli. Di Xianzu, Sun Chen menatap Tan Yun, fitur wajahnya dipelintir, dan berteriak, dasar sial, kamu berani membunuh bahkan orang-orang di paviliun Zubaoxian, hari ini aku membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ikuti aku. Sebelum kata-kata itu selesai, Sun Chen memimpin 40 orang kuat yang tersisa dari Miao Mansion turun dari perahu abadi menuju cara Tan Yun yang mengesankan. Pada saat ini, Sun Chen dan 41 orang lainnya tahu di dalam hati mereka bahwa Tan Yun ini sudah menduga bahwa dia akan membunuhnya,
dan alasan mengapa dia menipu dirinya sendiri dan orang lain di sini adalah karena dia ingin bunuh diri dan orang lain. Menurut mereka, bahkan jika Tan Yun lebih kuat, dia akan menjadi hukuman tingkat pertama di negeri dongeng. Ada 50 orang di sisinya. Meskipun Tan Yun baru saja menyelinap dan membunuh 9 orang, di antara 41 orang yang selamat, ada 27 orang yang dihukum oleh tingkat ke-9 negeri dongeng, dan 14 orang dihukum oleh tingkat ke-10 yang kuat. Jika ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di pihak seseorang sehingga bahkan satu Tan Yun tidak dapat dibunuh, maka lebih baik untuk membunuhnya. Sudah terlambat untuk mengatakan, dan ketika 41 orang hanya berjarak 30.000 kaki dari Tan Yun, tiba-tiba, kekosongan dalam radius 300 sen seperti riak air, tetapi 11 pedang suci meledak dengan cahaya besar. Tirai membentuk arai pedang ilahi Hongmeng Tu. Melihat ke bawah dari langit, saya terkejut menemukan bahwa ada bola Hongmeng besar di kehampaan, menutupi Tan Yun dan 41 orang. Pada saat ini, salah satu dari 41 orang dalam formasi pedang tercengang, tetapi mereka menemukan bahwa Hongmeng Void dalam formasi dalam radius 300 sen, melonjak 11 kali, menjadi 3.300 sen. Setelah Sun Chen tenang, dia mendengus dan berkata, "Wah, apakah menurutmu menyiapkan formasi pedang omong kosong adalah lawan kita? Ini benar-benar aneh. Bunuh aku semua." Sun Chen melambaikan tangannya yang besar, dan segera, 40 orang di belakangnya memamerkan atribut mereka untuk menghukum yang abadi. Beberapa memegang pisau abadi, beberapa memegang pedang abadi, dan tombak abadi, menyebabkan robekan ratusan ribu meter ke dalam kehampaan. Pedang bayangan pedang Mang membunuh Tan Yun. Ledakan. Dalam runtuhnya kekosongan, 6 orang yang menggunakan tombak abadi menunjukkan keterampilan unik mereka. Dalam sekejap, bayang-bayang tombak raksasa yang panjangnya ribuan kaki, dari kehampaan, menelan ke arah Tan Yun pada sudut yang aneh. Sun Chen mencibir dan berdiri di udara. Dia sangat yakin bahwa Tan Yun akan dihancurkan di bawah serangan 40 orang. Dihadapkan dengan serangan yang luar biasa dan menyeluruh, Tan Yun, yang berdiri di langit, mengungkapkan tatapan garang di bintangnya. Gelombang ruang. Setelah Tan Yun berteriak, tiba-tiba, gelombang ruang diubah oleh kekuatan ruang, seperti gelombang transparan dan bergelombang, melonjak keluar dari kekosongan Hongmeng, langsung menelan Tan Yun dan Sun Chen 41. Sungguh kekuatan pengikat yang kuat. Sun Chen, yang terkuat, terkejut. Hal yang sama berlaku untuk 40 orang yang membunuh Tan Yun, terutama 27 dari negeri dongeng hukuman tingkat 9, panik di dalam hati mereka merasa bahwa kecepatan terbang mereka tiba-tiba turun 3 kali. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun memegang pedang ilahi Hongmeng, dan dengan cepat bergerak dalam gelombang ruang. Dia dengan cepat menghindari cahaya pedang, dan bayangan senjata cepat, dan membunuh yang abadi dari urutan ke-9 di negeri dongeng. Dalam gelombang ruang, Tan Yun tidak hanya tidak merasakan perlawanan sama sekali, tetapi setelah menggunakan langkah Dewa Hongmeng, kecepatannya sangat cepat sehingga makhluk abadi dari negeri dongeng hukuman tingkat 9 tidak bisa menandingi debu. Melihat Tan Yun datang seperti hantu memegang pedang, 27 orang berteriak ngeri, "Tolong! Tolong! Dia sangat cepat, kita tidak bisa mengelak." Petik 2. Mendengarkan panggilan bantuan dari 27 orang, tubuh waktu Sun Chen menghukum kekuatan abadi yang melonjak keluar, mengguncang seluruh tubuhnya dan melepaskan diri dari belenggu gelombang ruang, memegang pedang untuk menyelamatkan. Matahari bermarga, tunggu Lao Su untuk menghancurkan kelompok semut dari urutan ke-9 negeri dongeng, dan kemudian saya akan membersihkan semut dari urutan ke-10 negeri dongeng. Sementara Tan Yun berbicara, memegang pedang membawa aliran darah, dan keabadian tingkat 9 di negeri dongeng dipotong oleh pedang Tan Yun. Tubuh peri terbelah menjadi 2 dan mati secara tragis, dan kedua mayat itu jatuh ke dalam kehampaan.